Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Karena begitu saya lihat kotak tadi naik ke atas, jantung saya detaknya kencang. Tadi pas kotak belum muncul dia slow. Begitu saya lihat kotak mendekat, maka untuk menenangkan hati ini banyak-banyak berselawat. Paham? Nanti kalau kelihatan kenapa Ustaz Somad itu berselawat banyak sekali, jantungnya nggak normal, berdegup jantung, darah tinggi naik, jantung koroner naik. Setiap melihat kotak saudara, saya mohon maaf pada Pak Wakil Bupati, saya duduk di atas kursi. Jadi tradisi pantun berpantun ini kalau diteruskan bisa sampai hilang sarapan pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Tema yang diberikan kepada saya judulnya adalah apa judulnya? Kebersamaan dalam pandangan Islam. Kebersamaan dalam keberagaman dalam. Kalau saya pergi ke yang paling ujung barat Indonesia itu provinsinya Aceh. Kalau ketemu sama orang Aceh akan nanya Puhaba. Puhaba artinya apakah? Apa kabar? Lalu kemudian turun dari Aceh pergi ke Sumatera Utara, Medan, mereka akan nanya Biado. Biado juga artinya apa? Kabar. Lalu kemudian kalau saya pergi terbang ke timur Indonesia, ketemu saudara saya di ujung pandang di Makassar, mereka akan berkata agak kareba, baji-baji. Lalu kemudian kalau saya pergi ke Pulau Jawa, ketemu dengan saudara-saudara saya, mereka akan bertanya, pripun kabari api, moga-moga sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Kalau saya ketemu dengan saudara saya di bumi Pasundan, maka saya akan berkata, kumaha atuh dawang. Dulu saya satu rumah sama teman di Mesir, orang Jawa Barat. Persatuan kita dulu di daerah itu per daerah di Kairo. Kalau saya namanya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Kalau teman-teman yang dari Jawa Barat namanya KPMJB, Pelajar Mahasiswa Jawa Barat. Kebetulan salah satunya guru kita semua Ustaz Ihsan ada di sini. Aneh ya, hampir 20 tahun saya nggak ketemu Ustaz Ihsan. Saya pulang 2002, sekarang sudah 2022. 20 tahun nggak ketemu, wajahnya nggak berubah. Luar biasa. Lupa tadi nanya resepnya apa. Mungkin salah satunya karena banyak makan nanas. Jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk menggunakan bahasa kita, betul? Yang penting substansinya sama. Mau agak kareba, mau pripun kabare, mau biado, mau kuhaba, mau kumaha damang, yang penting ada sapa menyapa. Apakah? Apa kabar? Oh, buktinya di Arab sama, Pak Ustaz. Siapa bilang di Arab sama? Memang kalau kita di pondok pesantren bunyinya sama. Kaifahal. Tapi ketika sampai di Arab beda. Kalau di Saudi Arabia kefala. Kefala. Tapi kalau di Mesir beda lagi. Izayya. Kalau di Irak beda lagi. Slona. Kalau di Maroko beda lagi. Labas adik kidir shoya sahalabas rilabas bishibish. Sampai ke kampung saya beda lagi. How are you tonight? Pergi ke Perancis beda lagi. Di Perancis kalau selamat pagi bonjour, selamat malam bonsoir. Nama kamu siapa? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institut Maroko. Je suis étudiant à Darul Hadis établissement Oyom du Maroc. Artinya apa? Kita tidak bisa paksa orang lain ikut bahasa kita, tapi kita berusaha untuk tahu. Kalau sudah tahu memahami, maka berlapang dada memahami perbedaan.
Justru perbedaan itu yang membuat indah. Ini saya dari atas melihat ke bawah ini seperti melihat pelangi yang turun ke bumi. Masya Allah, ada hijau, ada merah, ada kuning, ada kelabu. Bayangkan kalau hitam semua, bayangkan kalau putih semua. Maka beraneka ragam itu indah. Keindahan inilah yang diciptakan Allah. Kira-kira kalau Allah mau buat kita semua sama satu, bisa apa tidak? Innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Bisa. Hanya saja Allah buat beraneka ragam supaya ada persaingan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau dibuatnya kamu satu saja. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah buat kamu beraneka ragam sebagai ujian. Ujung-ujungnya fastabiqul. Yang penting berlomba dalam kebaikan. Orang Aceh berlomba dalam kebaikan. Mereka bangun masjid besar sehingga tidak bisa dipukul ombak gelombang tsunami besar. Masjid tegak berdiri. Orang Medan dalam kebaikan, mereka bangun masjid besar, Masjid Raya Al-Masun di depan Istana Maimun, di depan masjid. Lalu kemudian saudara saya di Pulau Jawa bersaing dalam kebaikan, berdiri Masjid Demak yang tinggi menjulang, bumi Pasundan didiri, ada para ulama-ulama besar bersaing dalam kebaikan. Sampai ke Kalimantan ada ulama bersaing dalam kebaikan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari orang Banjar, Al-Makassari orang Makassar, As-Sundawi saling bersaing dalam kebaikan. Apakah yang paling mulia, yang paling tinggi di atas kursi? Belum tentu. Apakah yang paling hina, paling rendah, yang duduk di bawah di atas koran? Belum tentu. Duduk di atas kursi ini kan sementara tausiah. Begitu tausiah berakhir kan turun. Apa mungkin pas selesai acara saya tetap bertahan? Panitia bisik, Pak Ustadz acara sudah selesai. Enggak, saya mau di sini terus. Semua akan berakhir dan kita akan menghadap Allah. Yang kita bawa hanya illalladzina amanu wa amilus. Adik-adik, anak-anakku sekalian yang baru saja diwisuda, yang ngajar mereka alif kasrah, alif fathah, alif lamah, a, i, u, dari mulai Iqra sampai khatam Quran, hafal Quran gurunya. Tapi begitu pemasangan medali sekaligus penyerahan ijazah, pemberian hadiah Al-Quran akan diberikan oleh Ustaz Abdul Somad. Saya terus terang malu. Yang ngajar bukan saya, yang mendidik bukan saya, yang habis suaranya teriak guru-guru kita. Mereka orang yang rendah hati, tidak mau riak, tidak mau menunjukkan amalnya. Abdul Somad yang tampil ke depan. Saya khawatir pas di akhirat kata malaikat, Abdul Somad amalmu sudah habis, dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Hari ini adalah pertemuan kita di tengah perbedaan, tapi kita bersama dalam la ilaha illallah Muhammadun. Jangankan masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji, masalah baca Quran berbeda. Yang satu baca Quran wadduha, yang satu wadduha. Qiraat apa yang kita baca? Qiraat Hafs an Asim. Sedangkan yang wadduha qiraat Warsh. Jadi membaca Quran. Jadi ketika tapi di Maroko itu qiraatnya Warsh. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mimnya tidak pakai alif. Kalau kita baca qiraat Hafs, Maliki Yaumiddin. Kalau qiraat Hafs, alladzina yuqimuna as-shalah. Kalau qiraat Warsh, alladzina yuqimuna as-shalah. Tapi bukan mentang-mentang kita sudah belajar lalu pergi ceramah ke kampung yang orang belum mengerti, lalu Abdul Somad diminta maju jadi imam, langsung baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pas baca ayat alladzina yuqimuna as-shalah wa yutuna az-zakah, selesai salat langsung jamaahnya bisik. Siapa ini? Aliran sesat. Karena menimbulkan fitnah. Dalam baca bismillah aja nggak sama. Imam tadi saya yakinkan 100% mazhab Syafi'i. Ustaz tahunya dari mana? Dari bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanbali bismillahnya ada, cuma nggak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bismillahnya nggak kedengaran karena pemerintah Saudi Arabia bermazhab Hanbali. Tapi Maroko, Aljazair, Tunisia, Mauritania, 4 negara di Afrika Utara mazhabnya
Maliki. Mazhab Maliki bismillahnya nggak ada sama sekali, langsung alhamdulillah. Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Saya 2 tahun belajar di mazhab Maliki, tapi ketika pulang ke Pekanbaru, Riau, saya tahu bumi kami di Riau, di Sumatera itu mayoritasnya mazhab Syafi'i. Saya nggak petantang-petenteng menuju ini nih dari Maroko nih. Tidak boleh berbeda dengan, karena akan menimbulkan fitnah. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa bilang fitnah? Jangan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat. Walaupun ibadah ini sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Ustaz Abu Somad silakan maju jadi imam. Nggak mau. Dimanapun saya tausiah subuh menghindari untuk jadi imam. Disangka orang saya nggak bisa jadi imam. Oh bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Kenapa Ustaz nggak mau jadi imam? Khawatir menimbulkan fitnah. Kita nggak tahu di masjid itu bismillahnya sir atau jahar. Kita nggak tahu di masjid itu baca doa kunutnya ada kunut atau tidak. Kita nggak tahu di masjid itu selesai sholat doanya bersama atau tidak. Kita nggak tahu selesai sholat itu apakah zikirnya jahar atau sir. Tiba-tiba nyelonong aja menimbulkan fitnah. Yang paling selamat Ustaz Abu Somad silakan jadi imam. Patuh untuk menjaga persatuan. Ini penting, ilmu penting, tapi ada yang penting di atas ilmu. Al adab fauqal ilmi. Adab. Bapak Ibu tentu sering mendengar Syekh Abdurrahman Sudais. Betul. Imam Masjidil Haram. Ketika dia diundang ke Istiqlal Jakarta jadi imam, bisa dicari di YouTube. Tulis www.youtube.com. Diminta dia jadi imam. Saya penasaran, kira-kira nanti Syekh Abdurrahman Sudais pas di Jakarta pakai mazhab Hambali atau mazhab Syafi'i ya? Coba kita dengar begitu dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Loh, dia kan mazhab Hambali. Selama di Makkah di Madinah kalau jadi imam enggak pernah pakai bismillah jahar. Kenapa sampai di Istiqlal dia jahar? Itulah adab, karena dia tahu di sini mazhabnya Syafi'i. Ini penting, keberagaman. Dari awal kita sudah diuji keberagaman. Tapi bukan berarti keberagaman itu antara beramal tidak beramal. Itu suami saya kok nggak pernah sholat Jumat, kita mesti menghormati keberagaman. Nggak ada mazhab nggak sholat Jumat, itu nggak ada. Ini ceritanya selama dalam beramal. Itu si Anu ketika kotak-kotak lewat untuk sedekah pembangunan masjid, renovasi kubah, kenapa dia nggak sedekah? Oh itu kita mesti menghormati keberagaman. Yang mau sedekah silakan, yang nggak mau nggak apa. Oh nggak bisa. Karena yang namanya sedekah ini beda antara besar dan kecil. Masalah 2.000 dengan 5.000 itu keberagaman antara yang bakhil dengan yang dermawan. Ini anak-anak muda kita, kalau di masjid masih ada anak muda, berbahagialah, berarti masjid ini masih tetap ada sholat jamaah sampai hari kiamat. Saya senang sekali anak-anak muda yang wisuda, anak muda yang bawa kotak-kotak anak muda. Kenapa yang bawa kotak sedekah dipasang anak muda? Karena uangnya terlalu berat untuk dipikul orang tua. Maka seolah-olah anak muda ini berkata, Bapak Ibu biar aku yang bawa, biar aku aja, karena ini berat bagimu, kamu belum tentu mampu. Bapak Ibu tinggal isi aja sama kartu ATM dan dompet-dompetnya sekalian. Mudah-mudahan yang bersedekah diberi Allah ganti. Bukan kata saya, hadisnya ada sahih dalam Sahih Bukhari. Ma min muslimin yusbihu, ketika orang bangun subuh Allah kirim 2 malaikat. Apa kata malaikat bagi yang memasukkan uang sedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah beri dia ganti ya Allah. Tapi orang yang tidak mau bersedekah, yang ketika kotak lewat dia pura-pura khusyuk dengar ceramah, yang ketika kotak lewat dia pura-pura ngantuk, Allah adil, Allah kirim juga malaikat. Kata malaikat berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa, yang nggak mau sedekah binasakan dia ya Allah. Mohon adik-adik naik ke atas, karena di atasnya ada ikan-ikan besar, ada ikan paus, ada ikan hiu, ada ikan lumba-lumba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi
ajma'in. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Karena begitu saya lihat kotak tadi naik ke atas, jantung saya detaknya kencang. Tadi pas kotak belum muncul dia slow. Begitu saya lihat kotak mendekat, maka untuk menenangkan hati ini banyak-banyak bersolawat. Paham? Nanti kalau kelihatan kenapa Ustaz Somad itu bersolawat banyak sekali, jantungnya nggak normal, berdegup jantung, darah tinggi naik, jantung koroner naik. Setiap melihat kotak saudara, begitulah kerja SOS. SOS itu apa Pak Ustaz? Standar operasional setan. Kata setan, kamu jangan sedekah untuk masjid karena jilbabmu belum lunas. Kata setan, kamu jangan sedekah dulu, rumahmu belum selesai. Kata setan, kamu jangan sedekah dulu, mobilmu masih kredit, bunyi klaksonnya kredit. Tapi kita lawan ini setan. Pagi ini setan babak belur, pulang dalam keadaan gagal. Kenapa? Karena jamaah memasukkan uang yang terbaik, 2.500. Masya Allah. Ini saya kunjungan pertama kali kemarin, tapi rasanya kita udah ketemu lama. Kata jamaah, Ustaz aja kepedean. Ini jamaah semua udah sering menyaksikan Ustaz Somad, cuman di YouTube. Subuh ini mereka mau menyaksikan, mau memastikan apa betul Ustaz itu ada di alam nyata. Dan ke sebagian besar ketika melihat, wow, mudah sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah. Setelah itu kita pun akan seperti bunga yang harum, semerbak, cantik, indah dipandang mata, baunya Masya Allah tabarakallah. Ada yang merah, kuning, kelabu, lalu kemudian dia pun mulai layu. Tak lama setelah itu dia pun akan kering dan hidup ini sama seperti itu. Perempuan itu seperti bunga, kuntum, harum, semerbak, cantik, indah, diletakkan di tengah istana yang megah, lalu kemudian dia pun mulai menguning, layu dan mati. Satu-satunya bunga yang tidak layu, bunga plastik. Banyak sekarang suami tidak mau istrinya layu, akhirnya istrinya operasi hidung plastik, dagu plastik. 2 bulan mancung, bulan ketiga turun, dagu turun, tinggal ngambil sapu. Jadi apa? Nenek sihir Harry Potter. Resep dengar ceramah Abdul Somad satu, nggak usah banyak-banyak, jangan tersinggung. Beberapa jamaah yang tersinggung sakit hati pulang meninggal. Saya tidak pernah mau menyindir jamaahnya aja yang terlalu sensi. Tapi Masya Allah tabarakallah, jamaah ini semuanya baik-baik. Bangun subuh, melawan kantor, melawan tidur, mau datang pengajian, itu orang baik. Bahwa kita ada perbedaan sedikit, nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna, pada perkara-perkara yang kita sepakati kita kerjasama. Tapi kalau kita ikhtilaf berbeda pendapat, kita berlapang dada. Yang satu mengatakan menara mesti bulat, yang satu mengatakan mesti peta. Ya voting aja, akhirnya menang yang peta. Ya peta. Itu kan cuma wasilah sarana, substansi maknanya supaya suara menggelegar ke atas, azan berkumandang, semua jamaah datang kan.